Dan mengenai bagaimana Bu cara kita, terkadang kan kita berat ya, kalau sabar itu kan cuman ringan di lidah, berat dirasa. Kayak saya nih paling cuman bisa ngomong, tapi ketika ujian belum tentu saya bisa. Paling enggak kan ulama memberikan kepada kita banyak resep menghadapi kesabaran tadi. Salah satu diantaranya yaitu kalau kata Nabi, kalau misalnya kita diuji masalah, maka kalau kata Rasulullah, fastabir wahtahtasib, bersabarlah kalian dan berharaplah kalian pahala daripada sabar tadi. Nah, misalnya kita ditimpa masalah Bu, yang pertama sabar, yang kedua apa? Yang kedua berharap. Ya Allah, saya berharap dengan masalah ini Allah Engkau akan menggantikan saya dengan pahala yang lebih baik. Dengan kesusahan ini Allah menggantikan pahala yang lebih banyak. Itu diharap, itu perlu namanya berharap pahala tadi. Yang tujuannya memotivasi kita bahwa kesabaran kita ini nggak akan sia-sia, bahwa kesabaran kita akan memiliki nilai nanti di hadapan Allah. Makanya apa? Yang diajarkan yang pertama apa? Itu tadi, supaya kita apa? Supaya kita berharap dari pahala tadi. Yang kedua Bu, yang kenapa kita mesti perlu sabar atas ujian dari Allah? Yang perlu kita ingat Bu, Allah itu Maha Penyabar. Apa maksud Allah Maha Penyabar Bu? Ya sabarlah, bagaimana Allah nggak kurang sabar sama kita. Kita berbuat maksiat, kita ngomongin orang, kita ngejelekin orang, kadang-kadang kita berbuat dosa misalnya terhadap suami. Apa Allah ajab kita? Kan enggak Bu. Allah biarin kita, Allah tetap kita dikasih makan sama Allah. Allah tetap ngasih kita kesempatan bernafas. Kalau Allah nggak sabar mah udah dipites kita Bu, ya kan? Hah? Iya, udah dipites. Kenapa? Karena Allah Maha sabar ngadepin kita. Masa iya ketika Allah menuntut kesabaran dari kita nggak mau, kita nggak siap, kan gitu. Maka apa ya, kita persiapkan diri kita daripada kesabaran tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini masih dan tidak pernah bosan-bosannya memberikan kepada kita begitu besar nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat keimanan dan hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa sama-sama hadir di majelis yang mudah-mudahan Allah meridhoinya. Dan begitu juga salat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas berkat pengorbanan beliau dan perjuangan beliau kita bisa sama-sama hadir untuk mengkaji salah satu surah yang ada di Al-Quran, yang mana di dalam surat ini bisa dikatakan sebenarnya sangat penting untuk kita pahami. Dan masalah seberapa penting insya Allah nanti akan kita bahas. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, kalau pada kesempatan kali ini
Mungkin kalau ibu-ibu melihat nih saya pakai mic rada aneh. Sebenarnya ini semua berangkat dari komplain orang tua saya. Kalau ngaji katanya mic-nya dideketin. Kadang-kadang kan suka jauh jadi nggak jelas. Yang namanya kadang-kadang kan namanya saya ngajar ya. Yang namanya ngajar kadang-kadang kan entah itu ke bawah ya makin jauh tuh mic. Ya harus disiasatin lah, berhubung ada mic di rumah nganggur, saya pakai lah mic ini. Gitu. Yang mudah-mudahan dengan mic ini bisa jadi manfaat buat kita semua. Para ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas surah yang sangat tidak asing buat para ibu terutama, karena di majelis-majelis taklim para ibu kan sering diingatkan mengenai pentingnya, fadilahnya surah Al-Mulk atau Tabarok, ya kan? Salah satunya yaitu yang pertama melindungi kita dari azab kubur, kan begitu. Terus katanya juga ada kalau orang yang sekarat dibacain Tabarok, gitu kan. Kalau misalnya dia mau sembuh ya cepat sembuh, kalau memang dia mau akhirnya meninggalkan kita, cepat dia meninggalkan kita, nggak susah, kan gitu. Banyaklah fadilah-fadilah yang sering kita dengar di mana, di majelis-majelis ilmu. Dan bahkan kita diperintahkan, diajarin sering-sering baca Tabarok, kalau bisa tiap malam, kan begitu. Cuman yang jadi pertanyaan, paham nggak kita dengan itu semua, gitu. Bahkan di dalam salah satu hadis Nabi, bahkan Rasulullah ketika mengomentari surat ini, Rasul bilangnya apa? Suratun minal Qur'an, kalau kata Rasulullah. Dia merupakan salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu apa? Salasuna sana. Jumlahnya itu ada 30 ayat, kalau kata Rasulullah. Tasfa'u li sahibihi hatta yaghfirullah. Dan dia akan memberikan syafaat buat sahabatnya, kalau kata Rasulullah, sehingga sahabatnya itu diampuni oleh Allah. Itu kalau kata Rasulullah. Tuh surat ini saking apa? Dia hebat. Dia bakal menjadikan sahabatnya, maksudnya orang yang membaca, mengamalkan, memahami ini, maka apa janji kalau kata Rasulullah, dia akan memberikan syafaat buat sahabatnya itu sampai dia diampuni sama Allah. Kalau kata Rasulullah begitu. Kalau di dalam hadis lain ini lebih hebat lagi ketimbang diampuni. Bahkan Rasul bilang apa? Suratu minal Quran, dia merupakan apa? Salah satu surat diantara yang ada di Al-Quran. Mahiyya illa salasuna. Dia itu cuma ada 30 ayat kalau kata Rasulullah. Wahi apa? Di 30 ayat khasamtu an sahibihi, dia akan apa? Membela sahabatnya hatta dakhaltuhul jannah, sampai sahabatnya ini masuk surga. Dibela sama ini surat. Gitu. Wahiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan surat itu adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menerima kalau surat ini akan apa? Akan bisa membela kita. Ya kan gitu, akan bisa jadi sahabat kita. Maka cara kita pertama, Bu, kita kan semua pengen nih punya sahabat surat Tabarok. Yang ketika kita nanti di yaumil akhir, kita berharap dibela sama surat Tabarok sampai Allah ngampunin kita. Yang kita juga berharap nanti di yaumil akhir kita dibela sama surat Tabarok supaya apa, Bu? Supaya kita benar-benar bisa masuk surga. Itu pembelaan surat Tabarok itu sampai kita masuk surga. Ya kan, yang dipertanyaan benar enggak tuh? Ya benar. Karena itu kan apa? Ucapan yang keluar dari mulut Nabi. Sementara kan kita tahu Nabi sendiri apa? Layan tiku anil hawa. Ucapan Nabi itu enggak ada yang apa? Kan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi ucapan Nabi itu adalah wahyu, kebenaran. Maka ibu harus pegang itu, harus percaya itu sama apa? Sama apa yang dikatakan Nabi, bahwa surat ini akan menjadi sahabat. Akan membela kita ketika kita menjadi sahabat surat Al-Mulk. Nah, maka Bu, membaca doang itu nggak bisa menjadikan kita sahabat, nggak bakal bisa mendekatkan diri kita dengan Tabarok, nggak bisa, Bu. Nggak cukup nih Bu baca tiap malam Tabarok Allah itu tiap habis malam, itu nggak cukup. Tapi kalau kita pengen jadi sahabatnya, yang pertama kan bisa kenalan, ya kan? Kenalan dulu apa sih kandungan daripada surat Tabarok, kan gitu. Ya kan, terus sudah dikenalin apa? Diamalin. Kalau misalnya ibu udah kenal, terus ibu amali, terus ibu baca lagi tiap malam, maka apa?
maka bisa kita dikategorikan sahabat daripada surat Tabarok. Yang ketiga, ibu nanti bersahabat dengan surat Tabarok. Tabarok akan bela mati-matian kita sehingga kita diampuni Allah. Tabarok juga akan bela mati-matian kita supaya apa? Supaya kita bisa masuk surga. Kan gitu. Makanya pada kesempatan kali ini ibu-ibu harus sama-sama nih, ya, sama-sama mempersiapkan hati ibu, mempersiapkan akal ibu, telinga ibu, untuk kita sama-sama apa sih kandungan dari Tabarok. Yang kalau misal kita amalin benar-benar nanti kita akan jadi sahabat dan dia akan ngebela kita di yaumil akhir. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, jadi kita pada kesempatan kali ini kita nggak ngebahas banyak, kita cuma bahas 2 ayat aja. Tabarakalladzi, maha suci Allah, alladzi biyadihil mulk, Allah yang pada tangannya itu adalah ada kerajaan. Beliau menguasai as-sultan wal qudra, memiliki kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah Allah atas segala sesuatu, qadir, berkuasa. Alladzi khalaqal mauta, dan Allah adalah yang menciptakan mati, wal hayat, dan kehidupan itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa? Dijadikan ujian, dijadikan bala, ayyukum ahsanu amala, supaya apa? Supaya ketahuan siapa yang paling bagus amalnya. Nah, para ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, jadi Tabarok ini, Bu, artinya Allah itu memiliki banyak keberkahan, memiliki banyak kenikmatan, dan bahkan bisa hadirnya ibu di sini merupakan bagian dari keberkahan. Ibu bisa nafas, itu karena keberkahan dari Allah. Ibu bisa makan, itu karena keberkahan dari Allah. Apalagi ibu bisa minum, keberkahan dari Allah. Kan gitu. Dan keberkahan Allah ini apa, Bu? Banyak, saking banyaknya berkesinambungan. Ya kan gitu. Ibu sehat nih. Kalau ibu misalnya minta dikasih sehat sama Allah hari ini, ibu kan bukan cuma dikasih sehat hari ini doang, bahkan besok itu apa? Itu adalah keberkahan dari Allah. Keberkahan itu banyak, Bu. Banyak, bukan cuma apa? Sehat, nikmat harta, ya kan gitu. Nikmat segala kebaikan, semuanya itu punya Allah. Maka Tabarok itu asalnya kata barokah, yang artinya itu mantap, yang artinya langgeng, dan yang artinya kebaikan yang banyak yang berkesinambungan, itu artinya Tabarok gitu. Alladzina biyadihil mulk, yang di tangan Allah itu ada kerajaan, yang Allah ini menguasai segala sesuatu. Jadi beda, Bu, antara kekuasaan yang kita maksud dengan kekuasaan yang Allah punya. Kadang-kadang kan kita suka bilang kalau kita ini menguasai diri kita, ya kan, Bu? Kita bilang itu kan ucapan bahwa kita menguasai diri kita itu kan cuma istilah. Salah satu buktinya, apakah ibu bisa mencegah diri ibu dari sakit? Kan gitu. Artinya apa? Ibu nggak pernah benar-benar menguasai diri ibu sendiri. Nah, kalau Allah itu beda. Allah itu menguasai semuanya, dikuasai sama Allah. Ketika Allah menguasai segala sesuatu, bahkan diri kita, yang ada di diri kita itu atas dasar apa, Bu? Kuasa Allah. Buktinya apa? Detak jantung aja. Kalau ibu pikir detak jantung ibu adalah itu berkat kekuasaan ibu, keinginan ibu, sekarang ibu tidur, kenapa detak jantung itu masih berdetak? Padahal kan ibu nggak sadar. Siapa coba yang menjadikan detak jantung ibu tetap berdetak? Itu Allah. Kalau presiden bilang katanya Presiden Jokowi itu menguasai Indonesia, itu kan cuma istilah. Tetap aja yang menguasai Indonesia itu Jokowi nggak pernah benar-benar bisa menguasai diri kita, menguasai rakyatnya, menguasai sisi alam yang ada di Indonesia. Itu kan cuma istilah. Kalau Allah itu beda, Bu, menguasainya benar-benar secara hakikat, semuanya dikuasai sama Allah, gitu. Semuanya dikuasai oleh Allah. Makanya juga wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah atas segala sesuatu itu qadir. Makanya bahasanya apa? Didahulukan atas segala sesuatu. Dan Allah apa? Dia Allah atas segala sesuatu, qadir, mampu. Bahasanya begitu, enggak qadir dulu baru segala sesuatu. Tapi itu segala sesuatunya itu Allah berkuasa. Gitu.
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang Allah itu menciptakan mati dan kehidupan itu sebagai liyabluwakum, sebagai ujian, supaya apa, Bu? Supaya kelihatan mana yang paling bagus amalnya. Mana yang paling, di sini dikatakan ahsanu amala, enggak dikatakan aksaru amala. Bukan dikatakan yang paling banyak amalnya, Bu, tapi yang dikatakan ahsanu amal. Jadi masalah amal nanti di hadapan Allah, yang Allah lihat itu bukan masalah banyaknya. Ibu mau sholat berapa kali Allah nggak peduli, tapi yang Allah lihat di dalam sholat ibu adalah bagaimana kualitas sholat ibu, kan gitu. Bagus nggak niatnya, karena apa? Ngaji, Allah nggak ngelihat berapa kali sering ibu ngaji di sini, tapi yang Allah lihat bagaimana kualitas ibu ketika ngaji di sini, kan gitu. Ada nggak ibu benar-benar memahami? Ada nggak ibu benar-benar mengamalkan? Nah, itu yang Allah lihat. Lebih bagus lagi ketika misalnya ngajinya sering, dia malin juga, itu lebih bagus lagi. Tapi dalam ayat ini Allah katakan ahsanu amal, yang paling bagus amalnya. Dan mengenai masalah ujian, Bu, di dalam ayat ini Allah katakan apa? Khalaqal maut, Allah ciptakan mati. Jadi mati itu merupakan makhluk Allah. Begitu juga hidup merupakan makhluk Allah, yang mana dia diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menguji kita. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah kok bahasanya al-maut dulu baru hidup? Kenapa bahasanya mati dulu baru hidup? Kenapa, Bu? Karena memang setiap kita pada dasarnya atau awalnya itu mati, ya kan? Ketika dari bentuk sperma itu kan kita masih bentuk mati itu, belum hidup. Sampai akhirnya Allah hidupkan kita melalui rahim ibu kita, kan begitu. Dan tujuan daripada Allah menciptakan mati tadi, hidup tadi, di dalamnya itu, Bu, ada yang namanya ujian. Gitu, ada namanya ujian. Yang perlu Ibu pahami, Bu, yang perlu sama-sama kita pahami, ujian itu apa sih? Kan gitu. Ujian itu adalah apa? Tujuan daripada ujian itu adalah diberikan untuk menguji siapa yang paling bagus amalnya. Nah, ujian ini, Bu, hanya diberikan oleh orang-orang yang Allah sayang, hanya oleh orang-orang yang Allah cinta. Makanya ketika dalam hidup ini kan kita banyak nih ujian, Bu. Yang pertama masalah harta, yang kedua masalah rumah tangga, yang ketiga masalah banyak lah. Yang terkadang kan kita ketika kita diuji, kita malah berpikir, kok Allah tega banget ngasih gua suami nggak benar, kok Allah tega banget ngasih saya rezekinya kok dikit, kok Allah tega banget ngasih saya anak yang kurang ajar misalnya. Kan kita sering berpikir gitu. Seharusnya, Bu, kalau Ibu paham tentang apa yang dikatakan Allah, seharusnya Ibu bersyukur. Kenapa? Karena kalau kata Rasulullah apa? Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah bakal uji itu kaum tadi, gitu. Dan siapa, Bu, yang paling diuji, paling berat ujiannya? Kalau kata Rasulullah apa? Asadun nas bala al-anbiya. Orang yang paling berat ujian, yang paling pertama di dunia yang paling berat ujian ini para nabi. Kenapa? Karena kadar semakin berat ujian, semakin berarti Allah cinta. Buktinya apa? Asadun nas, manusia itu yang paling berat itunya, balanya, yang paling berat ujian itu pertama al-anbiya. Yang kemudian apa? Summa sholihun, kemudian orang-orang soleh. Summa al-amsalu fa amsal, kemudian orang yang semisalnya. Maksudnya apa? Ya setelah orang soleh apa ya? Kayak kita misalnya kan. Kita dibilang soleh banget enggak, misalnya kan. Tapi paling enggak kita adalah orang-orang yang berusaha dekat sama Allah. Maka ketika itu apa, Bu? Ketika itu apa? Ketika itu pasti Allah uji. Nah, jangan sampai, Bu, kita misalnya nih ditimpa masalah. Kita pikir, Allah lagi nguji. Cuman kita kan bercermin dulu. Bener nih Allah nguji apa lagi negor? Karena kan ujian itu buat orang-orang yang dekat sama Allah. Kalau misalnya kita tuh jauh sama Allah mah jangan pikir ikut uji. Ibarat kata anak sekolah, kita kagak sekolah ngaku lagi diuji, kan aneh begitu. Makanya misalnya nih, Bu, ketika Ibu sebelumnya nih Ibu ikut pengajian, ya kan, Ibu jadi rajin sholat, atau pas ketika Ibu ikut pengajian ujian Allah makin berat, ya kan. Ketika ibu ikut pengajian rezeki makin seret.
Ketika ibu ikut pengajian, kelakuan suami makin nggak benar misalnya. Ketika ibu ikut pengajian, kok anak makin menjadi-jadi misalnya. Nah, ketika itu ibu seharusnya bersyukur bahwa Allah itu apa? Allah itu sedang sayang sama ibu, sedang cinta sama ibu. Kenapa? Karena Allah sedang menguji, dan ujian Allah itu cuma buat orang-orang yang Allah cinta. Gitu. Yang tujuannya apa, Bu? Manfaat dari ujian yang pertama, kalau dengan ujian tadi kita sabar, kita dapat pahala. Ya kan begitu. Kalau dengan ujian tadi kita sabar, kita naik tingkat derajat di hadapan Allah. Ya kan? Kalau dengan ujian kita tadi sabar, kita dapat pelajaran hidup. Gitu. Dan yang perlu ibu sadar nih, Bu, yang namanya ujian itu nggak akan pernah benar-benar apa, Bu? Nggak akan pernah benar-benar mengantarkan orang yang diujinya itu terpuruk. Salah satu contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika Allah uji dengan kemiskinan, yang tadinya kan kaya, itu apa-apa Allah balikin ketika di akhirat, Allah jadikan dia kaya lagi. Nabi Yusuf, dia diuji dengan apa? Dengan kesusahan, dia dibuang sama saudaranya, berusaha dibunuh sama saudaranya, ya kan? Dia sengsara. Tapi pada akhirnya apa? Ketika Nabi Yusuf lulus, malah diangkat jadi menteri, dia kembali ke kehidupan normal. Terus apa lagi? Nabi Yunus diuji dengan apa? Diuji sama Allah dengan dia apa? Dengan dia dihukum dimasuk ke dalam perut ikan. Tapi karena dia sabar sama Allah, dia sabar menerima ketentuan Allah, akhirnya apa? Nabi Yunus dikeluarin dari perut ikan. Nabi Muhammad begitu juga. Nabi Muhammad diuji dengan segala kesusahan, dengan pembangkangan umatnya, dengan siksaan umatnya. Tapi pada akhirnya karena Nabi Muhammad apa? Sabar, akhirnya apa? Nabi Muhammad keluar sebagai pemenang. Islam bisa diterima oleh masyarakat. Kan gitu. Itu ke apa, Bu? Ketika Allah menguji kita, Bu, nggak bakal, Bu, kita sampai gempor, nggak bakal Allah uji kita sampai susah payah. Kalaupun pada akhirnya Allah menguji kita sampai susah payah, Bu, itu kan nanti ada balasannya di akhirat. Dan itu nggak akan apa? Nggak akan Allah luput, pasti Allah catat. Kan gitu. Nah begitu juga, Bu, misalnya Allah uji ibu dengan sakit. Makanya kan kalau kata Rasulullah, sakit itu katanya menggugurkan dosa. Sebenarnya bukan sakitnya, Bu, yang menggugurkan dosa itu, tapi yang menggugurkan dosa itu karena sabarnya. Kalau ibu sakit terus nggak sabar, apa dosa jadi gugur? Ya enggak lah, kan gitu. Karena sabarnya yang menjadikan dosa itu jadi gugur. Dan mengenai bagaimana, Bu, cara kita, terkadang kan kita berat ya. Kalau sabar itu kan cuma ringan di lidah, berat dirasa. Kayak saya ini paling cuma bisa ngomong, tapi ketika ujian belum tentu saya bisa. Paling enggak kan ulama memberikan kepada kita banyak resep menghadapi kesabaran tadi. Salah satu diantaranya yaitu kalau kata Nabi, kalau misalnya kita diuji masalah, maka kalau kata Rasulullah, fastabir wahtahtasib, bersabarlah kalian dan berharaplah kalian pahala daripada sabar tadi. Nah, misalnya kita ditimpa masalah, Bu, yang pertama sabar. Yang kedua apa? Yang kedua berharap. Ya Allah, saya berharap dengan masalah ini Allah, Engkau akan menggantikan saya dengan pahala yang lebih baik. Dengan kesusahan ini Allah menggantikan pahala yang lebih banyak. Itu diharap, itu perlu namanya berharap pahala tadi. Yang tujuannya memotivasi kita bahwa kesabaran kita ini nggak akan sia-sia. Bahwa kesabaran kita akan memiliki nilai nanti di hadapan Allah. Makanya apa? Yang diajarkan yang pertama apa? Itu tadi, supaya kita apa? Supaya kita berharap dari pahala tadi. Yang kedua, Bu, yang kenapa kita mesti perlu sabar atas ujian dari Allah? Yang perlu kita ingat, Bu, Allah itu Maha Penyabar. Apa maksud Allah Maha Penyabar, Bu? Ya sabarlah, bagaimana Allah nggak kurang sabar sama kita? Kita berbuat maksiat, kita ngomongin orang, kita ngejelekin orang, kadang-kadang kita berbuat dosa misalnya terhadap suami. Apa Allah ajab kita? Kan enggak, Bu. Allah biarin kita, Allah tetap kita dikasih makan sama Allah. Allah tetap ngasih kita kesempatan bernafas. Kalau Allah nggak sabar mah udah dipites kita, Bu. Ya kan? Hah? Iya, udah dipites. Kenapa? Karena Allah Maha sabar ngadepin kita, masa iya? Ketika Allah menuntut kesabaran dari kita nggak mau, kita nggak siap, kan gitu. Maka apa? Ya kita persiapkan diri kita daripada kesabaran tadi.
Dan kesabaran juga itu Bu ada tingkatan, makanya di dalam Al-Quran itu ada dikatakan fasbir sabrun jamil, bersabarlah kalian dengan sabar yang indah, sabar yang cantik. Maksud sabar yang indah gimana Bu? Jadi sabar yang indah itu ketika kita punya masalah itu sampai orang lain nggak tahu kalau kita punya masalah. Misalnya kita sakit hati sama orang nih, ya kan? Kalau kita sakit hati sama orang kan kita sabar. Nah, itu kalau sabar kita termasuk sabar yang cantik, kita nggak sampai curhat sama orang. Gila itu si ibu itu suwe banget, gara-gara ini gue begini-gini. Itu kan karena apa Bu? Nggak, sabar kita nggak cantik. Coba kalau sabar kita cantik, kita dianiaya sama dia, orang lain sampai nggak tahu kalau kita ini dengan sabar. Yang terjadi apa? Kita kan apa? Karena dijolimin sama ibu-ibu yang lain, karena diomongin, kita curhat. Akhirnya apa? Udah jadi ngomongin orang. Kalau sabar yang cantik itu, sabar yang cuman apa? Cuman Allah yang tahu kalau kita punya masalah. Cuman Allah yang tahu kalau kita, misalnya ujiannya tergantung. Ujian karena kurangnya duit, ujian karena suaminya nggak benar. Itu cuma apa? Cuma kita doang yang tahu sama Allah. Nah, orang yang begitu itu dikatakan orang yang memiliki sabar yang cantik, yang sempurna, dia punya kesabaran gitu. Nah, ini kan baru apa Bu? Kita baru ngebahas 2 ayat. Dari 2 ayat aja surah Al-Mulk udah mengajarkan kepada kita tentang nilai kebaikan, yaitu nilai kesabaran. Artinya apa? Ibarat kata sahabat ngajarin nih, lu harus sabar ya. Nanti di mana-mana kalau lu udah jadi sahabatku, bakal gue bela. Masuk akal nggak Bu? Kalau dikatakan bahwa tabarok ini nantinya di akhirat bakal jadi apa? Bakal jadi penolong yang memberikan syafaat kepada sahabatnya, sampai sahabat ini harus diampunin sama Allah. Bahkan dia bakal ngebela siapa? Sahabatnya, sampai sahabat ini masuk surga. Masuk akal nggak Bu? Masuk akal. Kalau misalnya ibu memahami isi Al-Quran ini, isi tabarrok ini, kalau ibu mengamalkan dari isi tabarrok ini, maka apa? Nggak bohong Nabi kalau bilang tabarrok ini nanti bakal jadi apa? Bakal jadi penolong yang membela kita dan memastikan kita harus masuk surga. Itu syaratnya apa Bu? Syarat yang pertama harus paham, yang kedua kita harus ngamalin juga, dan juga kita harus sering bacanya. Jadi nggak cukup kita baca doang habis maghrib tiap malam, sementara kita paham aja enggak, ngamalin juga kagak, kan gitu. Bagaimana kita mau bisa dikategorikan sahabatnya tabarok? Bagaimana tabarok mau nolongin kita? Nggak ada alasan lah tabarok nolongin kita. Karena apa? Yang namanya sahabat kan bakal nyontoh sahabatnya. Namanya sahabat bakal ngikutin apa nasihat sahabatnya. Sekarang saat tabarok nih di ayat 1 ke 2 udah ngasih nasihat kepada kita yang sangat berharga. Tinggal tergantung ibu-ibu mau terima enggak. Kalau ibu mau terima, ya udah perlahan-lahan tabarok memberikan kepada kita tentang nasihat terbaiknya. Yang insya Allah mudah-mudahan Bu, ini baru 2 ayat ya. Mudah-mudahan dia selanjutnya akan kita temukan nasihat-nasihat apa yang diberikan dalam surat Tabarok, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang benar-benar bisa menjadi sahabat Tabarok, dan kita berharap nanti akan kita ditolong oleh Tabarok di yaumil akhir.